Bagaimana cara membersihkan hati dari pikiran yang kotor atau sikit negatif? Mulut ini bisa tak dihentikan? Bisa, diam. Tangan ini bisa tak dihentikan? Bisa. Kaki bisa tak dihentikan? Pikiran bisa tak dihentikan? Tak bisa. Mulut bisa, tangan bisa, pikiran tak bisa. Nengok orang lalu, kenapa dia tak bertudung? Pikiran tak bisa. Bagaimana cara menghentikan pikiran? Karena yang membuat kita letih ini adalah, makanya ada namanya rumah tempat meditasi. Tertulis di depan itu, how you can stop your mind. How, bagaimana? You, kamu. Can, bisa. Stop, menghentikan. Your mind, pikiran. How you can stop your mind. Bagaimana kau bisa menghentikan pikiran? Ada istilah di masyarakat, mulut orang tua ini asin. Apa yang disumpahnya terkabul. Apakah berlaku sumpah orang tua posisinya dalam keadaan salah, berdebat dengan anaknya. Anaknya ingin membenarkan tapi malah disumpahnya. Kusumpah kau jadi monyet, katanya. Apakah terkabul doa orang tua itu? Kalau niat anaknya itu baik, amar ma'ruf nahi mungkar, caranya baik, maka tak dikabulkan Allah. Karena Allah hanya mengabulkan yang baik-baik saja. Kalaupun dikabulkan Allah, ada hikmah di baliknya. Nah, itu dia. Kalaupun dikabulkan Allah, di baliknya ada hikmah. Mana contohnya Pak Ustadz? Cakap orang tua tak baik, dikabulkan Allah. Ada laki-laki namanya Juraij. Siapa namanya? Juraij ini kerjanya beribadah aja. Makanan diantar, pakaian diantar. Tak pernah dia keluar. Datang emaknya memanggil. Ya Juraij. Dia diam, tak menyaut. Ya Juraij. Dia diam, tak menyaut. Panggil ketiga kali. Ya Juraij. Dia diam, tak menyaut. Apa kata emaknya? Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan matikan Juraij sebelum biji matanya menengok wanita tuna susila. Kira-kira cakapnya ini baik apa tak baik? Jangan matikan Juraij sebelum biji matanya menengok wanita tuna susila. Menengok wanita tuna susila mana baik? Dikabulkan Allah apa tidak? Kabulkan. Datanglah perempuan hamil. Siapa yang menghamili kamu? Kata dia, yang menghamili aku Juraij. Tapi sebetulnya ada hikmah di balik itu. Allah mau kasih tahu bahwa orang berbakti pada orang tua, ahli ibadah, doanya tetap makbul. Begitu anak itu lahir, ditusuk Juraij perut. Siapa bapakmu? Anak itu menjawab, Ra'il ghanam. Ra'il ghanam. Bapak saya pengembala kambing. Selamat dia. Tapi tetap juga terkabul doa. Nah, jadi tidak mungkin Allah mengabulkan yang buruk. Kalaupun terkabul, ada hikmah. Ibu, jangan cakapkan yang buruk-buruk ke anak. Jangan manggil anak, anak hantu. Untung anak itu tak pandai menjawab. Kalau dia pandai, ya mama hantu, katanya. Panggillah dia yang baik-baik. Penghafal Quran. Anak soleh. Penghuni surga. Itu adalah doa. Panggilan adalah doa. Ada saudara saya. Kecil kali ke kertasnya ini. Ada keluarga saya, di keluarga kami dia terbilang mampu. Sama orang lain dia sangat royal. Tapi sama saudara sendiri dia sangat perhitungan. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Kita ini disuruh bersedekah ke siapa duluan? Keluarga dulu. As-sadaqatu 'alal qurba, as-sadaqatu 'alal fuqara, sedekah. Bersedekah kepada orang miskin nilainya cuma 1.
Wassadaqatu 'alal qurba shadaqatun wasilah. Bersedekah kepada keluarga nilainya 2. Sedekah dan silaturahim. Ada kerabat sekaligus tetangga, dia dulu. Ada tetangga tapi bukan kerabat, level 2. Ada kerabat yang bukan tetangga. Yang paling dekat yang ring 1, kerabat dan tetangga. Habis itu baru kerabat yang bukan tetangga. Habis itu baru tetangga yang bukan kerabat. 40 rumah ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Itu tetangga kita. Jadi saya tinggal sini, 40 ke sana, 40 ke sana, 40 ke sana, 40 ke sana. Tak boleh ada orang miskin. Kalau sampai ada orang tak makan di kampung ni, la yabitu syab'anan, tidak boleh tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya kelaparan. Itulah perlunya kita bersilaturahim, tahu. Ustazah ni saya minta berkeliling. Datang laporan. Yang ini Ustadz, anaknya kecil, tidak minum susu karena tak ada duit beli susu. Dikasih anak minum teh manis. Bahaya, tak boleh bayi kasih teh manis. Suruh ustazah datang, bawakan. Yang ini kerjanya begini, tak ada cukup. Yang ini meninggal suaminya. Yang ini dikasih santunan. Saya tak keliling. Ustazah suruh cari keliling. Tidak boleh ada orang tak mampu. Yang sampai Ustaz Somad bagi ke suku Talang, ke Bagan Benio, lingkungan sendiri tak ada. Ustaz Somad ceramah ke sana kemari, di jalan Kamboja sendiri tak ada. Kita pengajian di jalan Kamboja, pengajian juga tempat lain. Berbagi di tempat lain, berbagi juga di sini. Kalau ada yang takut, malu, lapor ke ustazah. Saya segan dengan ada Ustaz Somad, lapor ke ustazah. Kedua orang tua sudah meninggal. Kebetulan almarhum ayah PNS. Jadi saya dapat pensiunan. Apakah saya wajib mengeluarkan zakat mal? Kalau seorang ayah meninggal, keluar pensiunnya, siapakah yang berhak menerimanya? Yang pertama istri 1/8 kalau ada anak. Yang kedua anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Sisanya anak perempuan. Tak boleh diambil 1 anak, tak boleh diambil 1 istri, karena itu terhitung warisan. Apakah saya mengeluarkan zakat? Ya. Ini dapat dari pensiun ayah, ini dapat dari kebun sawit, ini dapat dari hasil jualan, ini dari SPPD keluar kota, uang tunjang, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Gabungkan semua total, dihitung baru keluarkan zakat. Jangan yang dihitung cuma gaji aja. Ada orang gajinya 2 juta, tapi pendapatannya 20 juta. 2,5%. Kalau 1 juta, 25.000. Kalau 10 juta, 250.000. Kalau 100 juta, 2,5 juta. Kalau 1 miliar, 25 juta. Mudah-mudahan ibu semua pendapatannya setahun 1 miliar lebih. Amin. Keluarkan zakat 2,5 juta. Total semua. Apakah saya salah terlalu larut dalam kesedihan ketika saya dan suami sedang diuji ekonomi sangat berat? Usaha lancar tapi hasilnya tak nampak. Dan semakin banyak utang. Apakah ini penegur dosa kami, Pak Ustadz? Kalau kita sakit, tumpur, kecurian, kebakaran, kemalingan, ada 4 kemungkinan. Ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Allah menghapuskan dosa-dosa. Kemungkinan yang kedua, sebetulnya ibu sudah diletakkan di surga Jannatul Firdaus. Sudah masuk dalam daftar Jannatul Firdaus. Pas dihitung kurang amalnya. Kata Allah, uji dia. Sehingga ketika dia tabah, cukup amalnya. Jadi cukup gara-gara itu. Ketiga,
Ada amal yang tak keluar tenaga. Tawaf keluar tenaga. Perang keluar darah. Sedekah keluar duit. Tapi ada amal yang tak keluar tenaga, tak keluar duit, tak keluar darah. Nama amalnya sabar. Allah ingin kita beramal dengan satu amal. Nama amalnya sabar. Yang keempat, orang masuk surga, semua sudah dapat nikmat surga. Allah tanya, hei penghuni surga, apa yang kalian belum dapat? Kata penghuni surga, kami belum dapat satu ya Allah. Apa itu? Ridhamu. Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu. Siapa dia? Yang dapat ridhaku, orang yang ridha menerima takdirku. Sebetulnya Allah ingin kita beramal dengan amal ridha. Ridha itu apa? Ridha itu tak melawan, itu arti ridha. Ridha, pernah menengok mayat dimandikan, waktu dicucuk hidungnya melawan dia. Begitulah ridha itu. Tak melawan kita, itu arti ridho. Kalau masih melawan, belum ridho lagi. Tak melawan, yang kita katakan hanya raditu billahi rabb. Itulah dia ridho. Jadi kalau kita mengalami kesulitan hidup, ada 4 kemungkinan. Jelas apa tak jelas? Jelas. Siapa bilang Ustaz Somad tak jelas? Ada statement mengatakan sulit orang dapat anak karena ada dosa yang menghalangi. Jadi kalau gitu orang yang berzina itu tak ada dosa lah dia. Ini logika apa ini? Ini orang yang berpikir begini mesti diantukkan kepalanya ke tiang. Jadi orang yang berzina dapat anak itu berarti tak ada dosa dia. Makanya beragama itu rasional, berpikir. Allah kasih kita akal. Kurang akal minum ayaka. Tidak ada utak makan utak-utak. Kalau demikian bagaimana yang alim ustazah yang sulit dapat anak? Nabi Ibrahim 86 tahun baru dapat anak. Berdosa rupanya Nabi Ibrahim. Kalau sampai kita menuduh Nabi Ibrahim berdosa, rusak akidah kita. Karena Nabi itu maksum tak berdosa. Allah cuma ingin melihat ibu sujudnya lebih lama. Allah cuma ingin melihat bapak berdoa meneteskan air mata. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Menikah dengan Sarah. Apa kata orang Sarah? Mandul, tak akan punya anak. Menikah Nabi Ibrahim dengan Hajar. Hajar melahirkan anak namanya Ismail. Umur Nabi Ibrahim 86 tahun. Setelah umur Ismail 13 tahun, 86 tambah 13, 99 tahun, mengandung Sarah. Sarah yang sudah tua, yang kata orang mandul tak punya anak tuh, mengandung Sarah. Lahir anak laki-laki, namanya Ishak. Apa Ismail lahir 2 kali? Nyari gara-gara aja ibu-ibu. Awak yang ceramah, dia pula yang linglung. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Ini jangan mudah kita menuduh orang dosa. Padahal hari-harinya ahli rajin ibadah, dosa seberat apa yang bisa menghalangi? Malah sering gak jelas buat dosa, malah mudah dapat anak. Banyak orang tak sholat, tak puasa, bersin dia, hamil istrinya. Tetap ada usaha dan ikhtiar. Kata orang, kau berkusuk di sana pijat dapat pahala. Kau ikut di sana akupunktur dicucuk pakai jarum dapat pahala. Kau minta doa orang soleh sana dapat pahala. Karena ikhtiar dalam amal soleh itu juga termasuk ibadah. Bagaimana hukum imam sesama perempuan? Perempuan, imam, makmumnya juga perempuan. Apakah dia mengeraskan suara? Ya. Sholat tarawih, ibu-ibu semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada laki-laki. Tidak boleh laki-laki mendengar suara perempuan dalam sholat. Kebetulan ibu buat buka bersama. Kemudian habis itu sholat isya dan tarawih. Perempuan panitia semua perempuan. Santri perempuan dengan ustazah, sesama santri perempuan. Kalau saya kebetulan tak ada, mereka sholat sesama dia berjamaah. Kalau zuhur asar tak berbunyi, kalau maghrib isya tetap berbunyi. Ketika di samping rumah ada laki-laki, panggil dia suruh jadi imam. Oh laki-laki, iya, sini kau jadi imam. Kata dia, aku tak bisa jadi imam. Maka sesama perempuan lah jadi imam. Kalau tak ada laki-laki yang bisa jadi imam. Kalau bisa jadi imam, dia maju jadi imam. Jelas? Dalam sholat berjamaah, apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah? Mazhab Syafi'i, makmum wajib baca Al-Fatihah. Dalilnya, la sholata, tidak sah sholat liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Kalau tak baca Al-Fatihah, tak sah sholat. Mazhab apa itu? Syafi'i. Mazhab Hanafi, makmum tak perlu baca Fatihah. Karena bacaan imam sudah menanggung bacaan makmum. Makmum itu diam aja. Mazhab apa itu? Mazhab Maliki, tengok dulu sholat apa. Kalau sholatnya sholat yang bersuara, maghrib, isya, subuh, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, makmum tak perlu baca Al-Fatihah karena telinga makmum sudah mendengar bacaan imam. Tapi kalau sholat yang tak berbunyi, zuhur, asar, maka makmum tetap membaca. Mazhab Maliki. Ulang balik. Santri satu orang. 3 mazhab tentang baca Al-Fatihah bagi makmum. 1. Makmum wajib membaca Al-Fatihah. Mazhab kedua. Makmum tak perlu baca Fatihah karena sudah ditanggung imam. Mazhab ketiga. Kalau sholatnya bersuara jahar, makmum tak perlu baca. Tapi kalau sholatnya sir, makmum membaca karena telinganya tak mendengar. Jelas? Nah, yang tak jelas itu nanti setelah seminggu lagi baru tak jelas. Misalnya dalam keadaan telat, saat imam sudah ruku, masuk ke dalam masjid, Allahu Akbar, kata imam. Maka kata hadis, kalau kamu mendapati imam ruku, segeralah kamu ruku. Tapi jangan lupa takbiratul. Ini jangan kena ruku, Allah Akbar langsung ruku, tak sah. Kapan dia pasang niat? Niat takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru takbir intiqal. Takbir yang pindah-pindah itu namanya takbir intiqal, takbir pindah. Takbiratul ihram dulu Allahu Akbar, habis itu dia takbir intiqal Allahu Akbar. Dapat 1 rakaat. Mana bacaan Fatihah? Bacaan Fatihahnya ditanggung walaupun mazhab Syafi'i. Walaupun mazhab Syafi'i, kalau terlambat tetap langsung ruku, maka bacaan Fatihahnya ditanggung imam. Jelas? Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus. Itu imam udah baca Fatihah. Tenang aja, panjang ayatnya itu. Bagaimana caranya agar tidak stres ketika kita tak punya uang? Yang pertama, apakah duit banyak itu cukup? Tidak. Maka dalam hidup jangan banyak kebutuhan. Setiap kita banyak keinginan, pasti banyak pengeluaran, akan banyak hutang. Saya seumur hidup tak pernah berhutang. Waktu kuliah 4 tahun di Mesir tak pernah saya berhutang.
Karena saya tak banyak keinginan. Apa yang ada, hidup saya gitu. Saya jadi PNS 2008 sampai keluar PNS 2019 tidak pernah menggadaikan SK ke bank sekalipun. Maka saya dibilang PNS bodoh karena tak mau pinjam duit. Saya tak mau punya utang. Bagi saya hidup biasa-biasa aja. Semakin banyak keinginan, semakin banyak utang, semakin stres. Apalagi hidup sekarang menengok orang mendongak ke atas. Saya termasuk hidup yang biasa-biasa saja. Jadi masalah duit ini jangan sangka orang yang punya duit itu cukup. Tidak. Orang semakin banyak duit, semakin besar keinginan. Dulu, ketika gaji guru rendah, dianggap naik, kasih tunjangan. Ternyata setelah kasih tunjangan tetap tak cukup. Kenapa? Karena dulu waktu rendah dia pakai sepeda motor. Begitu tunjangan dia ambil kredit mobil. Makin stres. Bunyi klaksonnya pun kredit. Maka hidup yang tenang adalah hidup dengan apa adanya. Ada duit beli mobil. Tak ada duit pakai motor. Tanya Bu Ides. Saya pertama pulang ngajar Bu Ides itu kampus beliau saya ngajar. Bertahun-tahun saya pakai motor. Tetap saya putih. Ngapain kita mesti hidup high class, hebat, mewah, ngutang. Tak pernah saya ngutang. Ada duit saya baru saya beli mobil. Dikasih orang saya duit 50 juta. Ustadz, ini kami kumpulkan 50 juta, Ustadz ambil. Tak mau saya. Ambillah Ustadz, kami ikhlas. Tak mau saya ambil. Untuk Ustadz belikan ke mobil. Tidak, aku bilang. Kenapa? Karena saya tak mau kalau saya ambil habis itu saya dijengkali orang. Kalau diundangnya saya tak datang. Ustadz dulu kan udah kami kasih duit. Orang tak bisa ngukur saya. Aku tak mau ambil. Datang orang ngasih Kijang Innova ke saya. Saksinya masih hidup lagi. Tidak, saya bilang. Aku tak mau. Aku tak mau ikut hidupku diukur orang. Hiduplah bebas merdeka. Indak takabek dengan apapun. Jangan jadi jawi cucu hidung. Cucunya hidung. Kalau Tuan pergi ke Kediri, jangan lupa membeli kubis. Kalau anak-anak sudah berdiri, tanda waktu dah mau habis. Betul kan? Bagaimana caranya bertaubat menghilangkan semua dosa? Caranya pertama mandi taubat. Aku berniat mandi taubat lillahi ta'ala. Basah dari ujung rambut ke ujung kaki. Habis itu solat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Habis itu beristighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Paling bagus sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masata'tu azbika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dosa kepada Allah diampunkan. Bagaimana dengan dosa kepada manusia? Dua. Kalau terkait utang piutang, barang yang belum balik, balikkan, bayar. Pinjam meminjam, balikkan. Sakit hati, minta maaf. Bagaimana kalau dia tak memaafkan kita? Bukan urusan. Yang penting kita minta maaf. Tapi jangan dibilangkan, jangan dibilangkan. Maksudnya, aku minta maaf sama kau ya, tapi terserah kau lah, mau maaf, maaf tidak. Bukan, jangan gitu. Bilang, aku meminta maaf. Masalah dia memaafkan, tak memaafkan, itu urusan dia. Yang penting kita minta. Kau udah minta maaf sama dia? Udah Pak Ustadz. Langsung? Enggak, aku DM 3 kali. Mana bisa, datanglah. Bagaimana cara membersihkan hati dari pikiran yang kotor atau sikit negatif? Mulut ini bisa tak dihentikan? Bisa, diam. Tangan ini bisa tak dihentikan? Bisa. Kaki bisa tak dihentikan? Pikiran bisa tak dihentikan?
tak bisa. Mulut bisa, tangan bisa, pikiran tak bisa. Nengok orang lalu, kenapa dia tak bertudung? Pikiran tak bisa. Bagaimana cara menghentikan pikiran? Karena yang membuat kita letih ini adalah, makanya ada namanya rumah tempat meditasi. Tertulis di depan itu, how you can stop your mind. How, bagaimana? You, kamu, can, bisa, stop, menghentikan. Your mind, pikiran. How you can stop your mind. Bagaimana kau bisa menghentikan pikiran? Bagaimana cara orang meditasi menghentikan pikiran? Pejamkan mata. Amati nafas Anda. Tarik dalam. Hembuskan. Tarik. Hembuskan. Begitu cara mereka meditasi. Dalam Islam tidak. Bagaimana cara menghentikan pikiran? Berzikir. Makanya mereka yang hafal Quran ini, cara mereka menghentikan pikiran, waktu dia murojaah, hafalan dia satu hari dia hafal 30 juz, satu hari dia ngulang 2 juz. Waktu dia mengulang hafalan, pikiran dia sedang fokus ke Quran sehingga tak mikirkan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Mudah-mudahan anak-anak ibu penghafal Quran sehingga pikirannya sibuk menghafal Quran, tak sibuk memikirkan yang. Dengar orang-orang hafal Quran itu sehat pikirannya karena dia tak mikirkan yang lain. Kalau tidak, sakit pikiran kita. Nengok, apalagi rumah rapat-rapat, nengok tetangga rumah baru, ay. Nengok tetangga mobil baru, ay. Nengok tetangga bini baru, ay. Tetangga membeli kulkas, awak yang kedinginan. Betul apa tidak? Ah, betul kata Bebun. Indah disiko, ditampek lain. Jadi cara menghentikan pikiran adalah dengan berzikir. Zikirnya Pak Ustaz? Terserah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Atau afdal dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Di Riau ini ada sorga. Pernah ibu ke sorga? Surau Gadiang. Sorga namanya, Surau Gadiang. Jadi saya nyetir ke Rokan Hulu, Pasir Pengarayan. Sampai di Surau Gadiang, nampak kelipah-kelipah tarekat Naqsabandiyah bersorban. Saya buka kaca, kelipah, ayo sama aku. Kalian satu hari berapa kali berzikir kelipah? 5, Ustaz. Sikit betul, 5.000 Ustaz. Zikirnya sehari 5.000. Itu maka orang Rokan Hulu yang tua-tua kelipah itu tak banyak cakap, diam. Tanya satu, jawab satu. Apa kabar kelipah? Sehat. Kenapa? Dia mengajar restorannya. Allah, 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 Allah di sini, Allah di sini, Allah di sini. Allah, 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 Allah. Kalau mau tidak banyak pikiran, maka berzikir. Baca Quran zikir, salawat zikir, tahlil zikir, tahtim zikir, baca yasin zikir, pengajian pun zikir. Pengajian ini zikir. Waktu ibu sedang ngaji nih, sempat mikirkan tetangga, kawan, artis, siapa yang jadi cerai, siapa yang tidak, ada pikir? Kan tidak kan? Nah, itu maka pengajian ini disebut dengan majelis zikir. Jadi saya itu pisahnya itu Pak. Semenjak udah jam 6, cepat betul waktu ini. Semenjak ibu saya meninggal, keluarga dari ayah saya dekat semua. Sementara dulu mereka jauh dari kami. Karena saat ini kami buka usaha. Salahkah saya benci pada mereka? Tak boleh. Dulu waktu makku hidup tak ada kalian datang. Sekarang makku mati, usaha kami maju, kalian dekat. Tak boleh. Masalah dia jahat itu urusan dia sama Allah. Jangan gara-gara orang jahat kita jadi. Lalu apa beda kita sama dia? Dia jahat, urusan dia sama Allah. Kita tetap buat baik. Tapi dia Pak Ustaz sama mak kami begitu. Itu urusan dia sama Allah.
Jadi pahala untuk mak kalian. Tetap buat baik sama dia. Dilemparnya mak kami pakai batu Pak Ustaz. Lempar dia pakai bunga. Kasih dia bunga, belikan dia bunga. Bunga yang kaca dari pasar bawah. Dia bongkak kepalanya. Apa benar menyapu malam hari itu menolak rezeki Pak Ustaz? Tak boleh menjahit malam. Tak boleh menyapu malam. Tak boleh. Saya lama merenung. Kenapa orang dulu melarang menjahit malam? Sekarang baru saya paham. Waktu itu belum ada listrik. Takut tercucuk. Kenapa tak boleh menyapu malam? Tak nampak sampahnya. Mana yang udah, mana yang belum. Jadi orang dulu tuh rasional. Jangan salahkan orang dulu. Itu salah. Nenek moyang kita bodoh. Pintar anak nenek moyang kita. Cuman kita tak menangkap. Nah, jadi sekarang setelah terang benderang, menyapulah. Tak apa-apa. Apalagi dia pakai vacuum cleaner. Habis semua. Waktu membersihkan kamar, disedot pakai vacuum cleaner. Lakinya pun hilang. Mana laki tadi? Mana laki tadi? Udah masuk. Bagaimana menggunakan pakaian sementara dipakai lap? Itu juga katanya menolak rezeki. Saya kurang setuju kalau baju singlet kain dijadikan lap di dapur. Bagusnya tak usah. Sedekahkan, bagikan ke panti kemana. Jangan dijadikan lap karena kurang baik, negatif, tak elok. Kalau kain tak apa-apa, kain panjang dijadikan alat ngepel tak apa. Bayangkan, maaf nauzubillah, kolor laki dibuat lap. Ini mau wirid Yasin, nih mau wirid Yasin. Datanglah orang tuh ke dapur. Bu, biar saya bawa tehnya. Tengok melap pakai. Iya, sebentar ya. Sebentar. Hah? Terbayang kita tuh cuma aja. Langsung dia permisi. Aku balik dulu, Bu, ya gitu. Saya balik gitu. Tahu Gus Dur, tahu Gus Dur. Gus Dur itu lebih dulu ke Mesir. Dia belajar di Kairo. Setahun dia di Mesir, datanglah anak Kiai Gontor, namanya Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi. Bertamu ke rumah Gus Dur. Gus Dur ini orangnya kan bercanda. Dibelinya, maaf cakap, dibelinya sempak baru. Baru dari toko. Habis itu dibawanya ke ruang tamu, ngelap gelas. Nah, minumlah katanya. Itu cara dia. Tapi dia bercanda, bergurau. Sedangkan yang baru pun orang berpikir mau minum. Apalagi lah yang bekas. Ustadz, pertanyaan dari anak saya kelas 1 SD. Nyamuk itu nanti masuk surga apa masuk neraka Pak Ustadz? Tolong tanyakan ke Ustadz Somad. Jadi semua binatang, anak-anakku, anak-anak kelas 1 SD yang bertanya ke nyamuk, karena dia ini kan selalu digigit nyamuk. Jadi dia mau Allah tuh adil apa tidak, memasukkan nyamuk dia ini ke neraka. Jadi anak-anakku, anak kelas 1 SD yang ini kawan kalian bertanya tentang nyamuk. Semua binatang ini nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Ayam, itik, nyamuk, semua bangkit. Lalu kemudian dengan satu kalimah Allah mengatakan, kunu turaban, wahai semua binatang berubah kalian jadi tanah. Maka nyamuk, kucing, ayam, harimau semuanya berubah menjadi tanah. Waktu itu orang kafir berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu, andai aku jadi tanah. Maksudnya andai aku dulu binatang, waktu di dunia binatang, maka di akhirat jadi tanah. Maka nyamuk yang menggigit kau itu nanti jadi tanah. Jelas? Bagaimana hukum kita sebagai perangkat desa RT RW mendapat atau diberi uang dari orang yang telah dibantu seperti menyelesaikan surat tanah, namanya gratifikasi. Kira-kira kalau kita tidak jadi pejabat, apa mungkin dia mengasih duit? Itu kan karena jabatan kan? Makanya sekarang kalau ada pejabat anaknya nikah, itu kado-kado itu diperiksa oleh KPK. Kalau di atas kelayakan, nikah
Kado 1 miliar. Apa mungkin masuk akal? Di luar nurul itu. Tidak sah. Nah, maka dianggap sebagai temuan. Diambil KPK. Kertas terakhir. Saat ini saya merasa futur. Futur itu artinya kehilangan semangat. Futur. Padahal sedang mengandung. Mudah sekali sekarang ninggalin sholat. Saya takut nanti anak dalam kandungan jadi ikutan malas sholat. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Istrinya futur, kurang semangat, suaminya mesti semangat. Jadi kalau selama ini nyuruh istrinya sholat ya, maka kalau istrinya hamil malas, dia tidak ngomong sholat ya, ditariknya tangan istrinya, sholat. Kalau selama ini membangunkannya, bangun. Sekarang membangunkannya, percikan. Tak juga mempan. Suaminya mesti ada. Nanti kalau suaminya yang futur, istrinya pula yang bersemangat. Itu namanya sunnah tadafu'iyah. Saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik-baik semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan akidah kami, keluarga kami, anak-anak kami ya Allah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami. Wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratil maut. Wal najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan ketika amal kami dihisab. Rabbana hablana minas solihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Allahumma ja'al talibatina min hafizatil Quran, jadikan anak-anak santri kami menjadi para penghafal Quran. Wafiqhum lima tuhibbuhu wa tardah, tanamkan taufik dan ridhamu dalam hati mereka ya Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.